Nah, bedanya kalau tadi itu kan create a workout, kita bikin sendiri. Nah, sekarang kita itu find a workout aja, jauh lebih simple. Jadi kita tentukan sebenarnya nih kayak di sesi gym ini tuh kita sebenarnya mau ngapain sih gitu. Apakah kita mau seperti di sini ya ada tulisannya ya 10 minute body weight AMRAP atau enggak kita lagi mau main apps ya, apps. Hai guys, balik lagi sama gue Andrews yang mau dari Wear.id atau Wear Indonesia. Di video Quick Hits kali ini gue akan memberikan 5 tips praktikal bagaimana mengoptimalkan jam Garmin lu di gym. Let's go. Oke, tips yang pertama ini biar kalau misalnya lu workout, kalau misalnya ada kayak warm up, nah terus abis itu ada kayak beberapa gerakan, itu nggak menjadi kayak banyak aktivitas, padahal itu cuma satu sesi gym lu. Nah ini adalah salah satu tipsnya, yaitu lu bikin workoutnya dulu sebelum lu ke gym, yaitu dengan buka Garmin Connect lu, terus lu bisa langsung ke training and planning, ke bagian workout. Nah sekarang kita mau create workout dulu. Nah create workout, di sini lu pilih yang strength. Oke, jadi warm up-nya misalnya lu mau ngapain, kayak misalnya lari. Nah ini bisa, misalnya step type-nya ini udah lu set warm up dulu, terus exercise-nya misalnya lari ya, running. Run or walk atau run indoor gitu ya. Nah, terus di sini juga lu bisa ada apa target type-nya, lap button press atau enggak misalnya waktu lu cuman pengen kayak pemanasan gitu. Misalkan biasa kalau lu nge-gym kan misalnya di treadmill misalnya 15 menit atau 10 menit. Let's say kita mau pemanasan itu 15 menit lari ya ceritanya gitu. Terus kalau misalnya udah lu tinggal balik ke warm up. Nah, terus abis ini misalnya lu mau mulai workout, misalnya lu mau mulai main dada gitu ya, chest. Nah di sini tinggal lu pilih aja exercise-nya, misalnya yang standar bench press. Oke, bench press. Terus target type-nya apa? Biasanya rep kan. Nah di sini tinggal ganti aja, misalnya lu lagi pengen kayak low rep gitu, misalnya cuma 5, tinggal diganti 5. Terus lu juga bisa di sini untuk weightnya ini bisa nanti scale from benchmark gua kasih tahu. Ini kalau untuk manual weightnya lu bisa setting di sini. Misalnya lu pengen 60 gitu ya. Untuk server setting, nah ini bisa. Terus lu mundur gitu. Terus misalnya lu mau bikin ini workoutnya untuk beberapa round gitu ya, misalnya pengen 2 round atau enggak menambah round, itu intinya gampang, tinggal lu add round aja. Nah ini round 2 misalnya lu tadi kayak bench press-nya tuh cuman kayak buat kayak awal-awal buat kayak biar panas gitu ya. Round 2-nya mau ngapain, misalnya lu mau karena masih main dada, kita apalagi ya, push up misalnya, push up bisa seperti ini, push up dan reps. Terus ada recovery dan all the way ke cool down. Misal recovernya mau apa? Contohnya recovernya mau jumping jack. Ini contoh aja ya teman-teman. Ini contoh doang. Jumping jack targetnya 3 menit. Terus all the way to cool down. Cool downnya apa? Misalnya cool downnya stretch. Ini contoh doang ya teman-teman. Nah dari ini semua jadinya kalau misalnya lu melakukan olahraga itu jadi kayak kalau misalnya lu strength abis itu lu ubah ke lari di treadmill, itu kan bakal jadi hasil aktivitas di Garmin itu akan kayak ada beberapa movement, artinya itu beberapa aktivitas juga. Nah ini kalau misalnya lu agak puyeng kayak gitu, lu bisa menggunakan tips dari gua ini, yaitu bikin workoutnya dulu. Tapi memang sih lu harus lebih telaten, yaitu bikin dulu workoutnya. Tapi setidaknya ini membuat workout lu lebih terstruktur. Kalau misalnya udah, misalnya ini strength test ya contoh,
gue langsung kasih lihat lu untuk dipindahkan ya. Pindahinnya gampang banget, yaitu sebelum pindah lu juga bisa ngelihat ini sebenarnya tuh primary muscle, secondary muscle. Jadi kayak muscle heat mapnya kalau lu melakukan workout yang tadi lu pilih tuh kurang lebih kata Garmin ya bakal kena ini semua gitu ya. Dan kalau misalnya udah tinggal dikirim aja dan dia akan langsung ada di pas lu masuk strength, biasanya langsung ada pilihan. Nah, strength workout test. Pas di sini lu tinggal pilih, ada detailsnya lagi. Bisa lihat di sini dan lu bisa ngelihat juga kalau misal lu nggak pengen lihat lagi kalau untuk untuk bench press ini kenanya yang mana kayak gitu, itu bisa. Dan ini untuk kayak kalau ada gerakannya misalnya lu yang nggak paham, ini juga lu bisa. Jadi kayak bener-bener ini bikin workout lu secara tampilan data di Garmin Connect itu juga nggak terlalu banyak. Nah, gue kasih contoh tampilan datanya kalau misalnya lu melakukan apa yang tadi gue kasih tahu ya tipsnya ya. Jadi pagi ini gue udah melakukannya. Nah, di sini ini tadi pagi gue ada namain nama workout gue adalah push pull. Nah, push pull ini langsung gue buka aja di dalamnya itu dalam satu sesi push pull itu yang gue namakan itu ada apa aja sih? Oh, ada run indoor, ada barbell push press, ada pull up, dan ada double under tuh jumping, skipping gitu ya. Nah, jadi tampilannya ini cuma satu nih teman-teman. Kalau misalnya bayangin kalau misalnya tadi pas untuk lari gue set aktivitasnya lari. Terus pas lagi barbell push press gue strength, abis itu gue pilih yang free. Terus abis itu gue pilih lagi misalnya untuk kayak gerakan-gerakan yang lain yang memang ada activity profile-nya sendiri-sendiri. Bayangin ada berapa aktivitas yang bakal kayak berceceran padahal tuh satu sesi nge-gym lu. Nah, itu pasti kan agak ribet ya teman-teman. Nah, tips yang kedua kalau misalnya lu pengen ada satu sesi gym yang akhirnya aktivitasnya nggak kececer ya kayak tadi yang gue udah sebutin di tips pertama, tapi lu males kayak mikirin tuh kayak aduh gerakannya apa aja sih, kalau misalnya intinya gue pengen ini aja lah latihan dada lah atau enggak latihan tertentu lah. Nah, lu malas mikir nih, tenang aja. Di Garmin Connect enaknya itu library workoutnya atau template workoutnya itu udah cukup banyak. Nah, gue kasih tahu ya. Caranya yaitu sama, ke more, abis itu ke training dan planning, terus ke workout. Nah, bedanya kalau tadi itu kan create a workout, kita bikin sendiri. Nah, sekarang kita itu find a workout aja, jauh lebih simple. Jadi kita tentukan sebenarnya nih kayak di sesi gym ini tuh kita sebenarnya mau ngapain sih gitu. Apakah kita mau seperti di sini ya ada tulisannya ya 10 minute body weight arm rep atau enggak kita lagi mau main abs ya. Abs di sini ada 15 minute ab burner gitu. Ada macam-macam di sini ya. Terus ada back to basic dan ini juga ada labelnya. Ini apakah beginner, intermediate, terus ada lagi yang lebih advance misalnya gitu. Coba kita misalnya ya, kita mau yang advance, perfect arm routine. Teman-teman tinggal pilih aja. Dan ini langsung ada detailnya ya. Jadi ini build muscle, itu goals-nya. Terus primary muscle group-nya dikasih tahu bicep, tricep, dan juga chest ya. Terus dikasih tahu juga perlu equipment apa aja. Jadi benar-benar ini template ya. Terus total time-nya untuk menyelesaikan semua ini perfect arm routine ini sekitar 1 jam dan ini juga ada note-nya juga di sini dan ini dikasih tahu kayak 3 round terus 3 round yang ngapain lagi dan macam-macam ini. Jadi kayak lebih simple buat teman-teman yang mungkin latihannya nggak pakai coach atau nggak kayak lagi malas mikir aja gitu ya. Ya udah tinggal di save to my workout dan kirim lagi deh ke jamnya. Oke. Cara ngelihatnya gimana? Sama aja, nggak ada bedanya dengan kalau misalnya teman-teman bikin create workout sendiri. Tinggal ke strength. Terus ini dia, perfect arm routine. Sama bakal dikasih lihat detailnya. Terus kalau misalnya lu kurang tahu gerakannya kayak apa, ini bisa lihat ada animated workoutnya gitu. Jadi intinya sama, yaitu keunggulannya satu sesi gym lo itu nggak akan menghasilkan banyak data aktivitas yang tercecer. Itu yang gue suka dari ya membuat workout sendiri atau enggak meng-copy paste template workout yang udah ada di Garmin Connect.
Nah selanjutnya mungkin agak standar sih buat teman-teman yang emang udah pakai jam Garmin lama. Tapi buat yang baru, kalau misalnya teman-teman menggunakan si jam Garmin dan pilih activity profile-nya itu si strength, itu ada yang namanya auto rep counter nih. Gue kasih lihat kayak gini, contohnya seperti ini. Jadi setiap kali kayak kalian bench press ataupun kayak angkat beban itu ada auto rep counternya. Kalau menurut pengalaman gue memang ini nggak 100% akurat, tapi ya boleh dibilang 80%-an lah untuk gerakan-gerakan yang sifatnya push, misalnya kayak bench press atau enggak kayak shoulder press, itu gue menemukan cukup akurat lah. Tapi kalau misalnya untuk gerakan-gerakan yang sifatnya pull, memang ini secara sensornya kurang akurat ya. Nah selanjutnya tadi gue udah bilang kan ya, kalau misalnya itu kadang memang ya rep counter itu bisa kurang akurat gitu, atau enggak misalnya pada saat lu melakukan workout lu mendadak ngerasa kayak lebih kuat dan misalnya tadinya lu plan pas bikin workout atau enggak pas copy paste template workout dari Garmin itu misalnya mau ngangkat 50 kilo tapi mendadak lu mau tambahin lah 55 kilo. Itu kan wajar ya kalau kita tiap hari ke gym kan pasti ada momen-momen kayak gitu. Ya udah nggak apa-apa, nggak usah dihapus aktivitasnya, tinggal kita edit workoutnya di aplikasi Garmin Connect. Cara gimana? Lu buka aja, ini contoh workout gue lagi yang push pull ini. Kita ke sini, tapi langsung ke bagian edit yang kecil ini ya. Editnya bukan edit activity yang atas ini. Karena kalau ini cuman kayak lebih beda ya tampilannya ini. Seperti ini. Nah tapi kalau misalnya untuk kayak lu mau ganti, aduh repsnya tadi gue sebenarnya lebih sedikit karena capek atau enggak repsnya lebih banyak. Nah misal contohnya atau enggak weightnya pengen ditambah karena nggak tepat gitu ya. Nah ini tinggal ganti di sini. Terus lu misalnya barbell push press tadi repsnya berapa? Oh cuman 10 kok, salah nih auto rep counternya gitu. Atau enggak gue lebih dari itu gitu ya. Terus weightnya misalnya berapa tadi, kayak oh enggak tadi gue agak ngerasa lebih kuat sih 40 akhirannya. Ya udah tinggal lu ganti, that's it gitu. Jadi ini bener-bener kayak apa ya, pengganti. Kalau zaman dulu kan pasti ada beberapa orang bawa note ya kalau misalnya ke tempat gym, yaitu untuk kayak catat progresnya, berapa repsnya hari ini. Nah sekarang dengan bantuan Garmin ini semuanya jadi lebih simple, semuanya itu terdata. Jadi kalau misalnya lu besok atau nggak kapan lagi mau melakukan latihan yang sama, lu bisa langsung lihat data-datanya lebih mudah. Nah yang terakhir mungkin teman-teman yang suka nge-gym pasti kan tahu yang namanya RM atau enggak rep max, dimana kalau misalnya kita tuh kayak paling berat untuk satu kali rep untuk bench press atau deadlift atau gerakan apapun yang ada weightnya itu kira-kira tuh berapa sih rep maxnya. Nah buat teman-teman yang pengen tahu tapi kayak masih ragu-ragu ya, kayak misalnya untuk coba misalnya biasa oh gue nge-squat 50 tapi aduh gue takut nih kalau misalnya langsung naik 5 kilo misalnya kayak gitu. Nah dengan Garmin kalau misalnya lu udah kayak input data-data lu, ini ada yang namanya di bagian training and planning, misalnya lu buka workout itu ada namanya benchmark exercise gitu ya. Misalnya lu nggak tahu, dia akan memberikan prediksi misalnya barbell back squat, oke? Lu tinggal masukin aja kayak misalnya biasa lu bisa 5 kali misalnya, 5 kali untuk beratnya 75 contohnya ya. Ini contoh aja. Ini bayangannya tuh lu nggak tahu sebenarnya tuh kayak satu rep max-nya itu berapa sih untuk gerakan barbell back squat ini. Terus lu tulis di sini lu pernah bisa 5 kali ini misalnya 75 kilo gitu ya. Dan di sini langsung ada estimated one rep max-nya dari si Garmin yang tentunya mereka udah ambil sampel data sana sini dari sumber-sumber yang kredibel. Jadi dia bilang kalau lu bisa 5 reps untuk barbell back squat dengan berat 75 kilo, estimasi gua sih ini bakal 84,4 kilogram, itu adalah one rep max lu. Nah, gue mau kasih tahu juga mungkin kenapa sih emang apa gunanya, gue mah yang penting buat ya sehat aja gitu yang nge-gym. Nah, mungkin betul, tapi ada beberapa misalnya kayak misalnya lu latihan, kalau ada latihan program biasanya itu kan mostly itu gue langsung kasih lihat aja ya. Ini salah satu app gue, situs atau app yang biasa gue gunakan untuk latihan, itu biasanya nggak ada ngomongin berapa kilogram gitu ya. Lebih contohnya seperti ini, misalnya kayak shoulder press yaitu 60% 10 rep gitu ya. Nah gunanya untuk mengetahui si 1RM ini ya ini, jadi pada saat lu mengikuti suatu program, mungkin kan ada yang kenal dengan istilah-istilah kayak deload week, dimana kita
kayak oh kita nggak sampai berapa 90% atau 80% nih, tapi kita 60% dari rate max kita aja latihannya. Nah, itulah gunanya fitur tadi, yaitu fitur prediksi prediksi RM-nya yang bisa kalian gunakan kalau misalnya punya Garmin. Nah, itu dia tips-tips dari gua terkait memaksimalkan jam Garmin lu untuk kegiatan di gym lu atau di tempat-tempat fitness lu di mana lu berlatih gitu ya. By the way, ini yang gua gunakan adalah Garmin Fenix 7 Pro Solar. Jadi kalau misalnya lu mau support channel ini bisa dengan membeli produknya, yang linknya gua taruh di description box. Tapi kalau misalnya masih ada pertanyaan, boleh banget, boleh ditulis di kolom komentar atau enggak DM kita di Instagram @werinesiaofficial atau enggak follow kita di TikTok di @werinesiaofficial. Nah, kalau misalnya mau support kita lebih lagi, salah satunya kita lagi mengembangkan sebuah sportwear di mana fokusnya itu untuk cross training dan juga lari. Ini salah satu modelnya yang gue pakai, dan kalau misalnya mau support, link produknya juga ada di description box dari setiap video yang ada di YouTube channel ini. Gue Andrew and see you.